Assalamualaikum, Shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Immanuel David Adi Sanjaya dari kelas 4C. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas sosiologi industri yang diampu oleh Pak Ari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hal-hal seputar industrialisasi pabrik plastik yang berada di Malungundo menggunakan 4 metode, yaitu social mapping, diagram Venn, food basketing, dan matrix scoring. Selamat malam. Malam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Immanuel David Adi Sanjaya. Tujuan saya di sini ingin tanya-tanya dan ingin belajar tentang hal-hal yang berbau dengan industri. Kayaknya. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu, Pak. Saya Pak Wiji Wulyono, kepala produksi di perusahaan plastik. Kamu ibunya? Saya Ibu Ana, saya di perusahaan sebagai staf produksi. Jadi nanti dari hasil nanti waktu wawancara nanti saya juga akan memasukkan beberapa metode. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, pabrik ini itu kan pabrik plastik, itu menghasilkan apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Ya, tentunya produksi kita adalah peralatan rumah tangga yang berbahan plastik, katakan housewarean lah. Peralatan rumah tangga, peralatan itu. Jadi kayak hanger gitu ya? Ya, Terus pot, timba, gitu. Baik, Pak, untuk kali ini saya akan masuk ke metode yang pertama, yaitu social mapping. Guna dari social mapping itu kayak mengetahui relasi pabrik dalam melakukan kegiatan produksi maupun administrasi. Ya. Masuk aja langsung. Jadi dalam metode ini tuh kita itu menggambarkan kayak lokasi pabrik itu di mana, terus dan kayak pemetaan dulu. Pabriknya itu anggap saja di sini, Pak. Karena saya sudah observasi. Terus ini jalan raya. Ya. Untuk pekerja itu pabrik itu yang di pabrik itu sekitaran pabrik atau dari kota-kota lain juga ada? Ya, yang jelas kita mendirikan pabrik di situ, itu kita prioritaskan adalah penduduk sekitar pabrik. Penduduk kita utamakan adalah penduduk sekitar pabrik. Tetapi memang ada tenaga-tenaga teknik, tenaga ini yang bukan dari situ karena kan bukan berarti penduduk sekitar itu menguasai di bidang itu. Jadi untuk tenaga ahli kita memang ambil dari orang yang mungkin agak jauh dari pabrik, ya tapi nggak jauh-jauh amat. Jauh amat ya. Untuk pekerja yang paling jauh itu kira-kira berapa jaraknya, itu berapa dari pabrik? Untuk yang kita punya karyawan kita sekitar 5 kilo. 5 kilo Ya. Anggap itu di daerah Krian. Daerah Mojokerto. Karena lokasi pabrik kita kan justru malah dekat dengan Mojokerto. Terus untuk jadi kan pabrik plastik itu kan bahan bakunya itu pabrik itu dari mana?
maksudnya dapat termasuk itu dari mana? Kita banyak relasi, banyak pengusaha-pengusaha atau pengepul-pengepul bahan itu. Ya, tentunya kita cari bahan adalah kita sesuaikan dengan barang yang akan kita produksi. Jadi kalau itu produk-produk yang enggak kayak pot, kemudian apa namanya, hal yang ya katakan kebanyakan kita produksi adalah pot itu dari bahan-bahan recycle dari banyak pengusaha atau teman-teman yang mendaur ulang dari barang-barang bekas. Ya, tapi kalau untuk yang produk-produk yang membutuhkan kualitas bagus seperti untuk alat-alat makan, centong, sendok, gelas, itu tentunya dari bahan yang ori, plastik yang ori. Ya. Jadi untuk masuknya itu ada yang dari kayak Surabaya atau Mojokerto? Ya, kalau ori itu memang kita ambil dari Surabaya. Ya, dari Sidoarjo sendiri juga ada. Kalau yang recyclean kebanyakan dari teman-teman kita yang di daerah Mojokerto. Jadi banyak dari Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo sendiri. Ya. Terus kita masuk ke metode yang kedua, itu diagram Venn. Diagram Venn itu gunanya tuh untuk mengetahui permasalahan apa saja sih yang ada di pabrik, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi kalau nanti yang terbesar itu di saya ada peragamnya. Kalau nanti yang terbesar itu nanti ke lingkaran yang agak besar, yang besar paling besar. Terus kalau yang sedangnya nanti yang agak sedang. Terus yang paling kecil nanti yang kecil. Untuk permasalahan di pabrik, Pak, itu yang paling dianggap serius apa yang paling sering terjadi? Kalau yang dianggap serius ya tentunya adalah karena kita produksi itu pakai mesin. Kalau masalah yang serius adalah kalau kerusakan mesin, itu yang paling serius. Saya pikir kalau masalah problem yang paling serius itu kalau mesin rusak. Itu. Kalau dari itunya, dari yang administrasi itu yang paling sering juga. Apa sama juga? Ya, yang pertama memang dari alat ya, dari mesin. Yang tidak kalah penting juga itu tentu saja bahan bakunya. Kerusakan mesin itu salah satu yang terbesar ya. Ya. Terus apalagi? Dari bahan bakunya, Mas. Keterlambatan bahan baku. Keterlambatan bahan baku. Ya. Keterlambatan Bahan baku. Lalu untuk produksi, apakah itu selalu berhasil menghasilkan barang yang diharapkan atau mungkin ada sedikit cacat atau gimana gitu? Kalau untuk proses produksi itu ya maksudnya ya, biasanya ya kita semaksimal mungkin, karena ini produk memakai mesin. Jadi kita memaksimalkan mesin untuk tidak seminim mungkin gagal produk. Nah, kalaupun ada gagal produk itu yang kita sebut masuk ke akhir ya, akhir produk itu pun nanti diminimalkan untuk produk yang akhir itu bisa dipakai untuk produksi lagi dengan cara didaur ulang. Dari daur ulang.
itu termasuk juga paling besar atau digolongkan ke sedang atau gimana? Itu kalau gagal produksi itu boleh dibilang ya nggak terlalu besar lah. Kalau terlalu besar gagal produksi kan berarti itu kegagalan bagi kami. Iya. Soalnya kan bisa didarulang. Ya, kali. iya, dan darulang, ya. diproduksi lagi, cetak lagi. Itu bukan masalah ya mungkin normal Iya. ya. Tidak terlalu besar. Gagal produksi. Ada lagi nggak Pak penyakit untuk permasalahan? Kalau dari sisi produksi biasanya yang menghambat itu karena kita kerja ini kan ada alat ya, mesin, di samping material, bahan Iya. baku, itu ada karyawan juga kan. Iya. Nah, dari beberapa ini yang bisa dibilang menghambat itu karyawan, terutama kalau karyawan yang tidak menguasai bagiannya, salah tempat atau yang tidak menguasai bagiannya, Berarti kurangnya Atau- SDM bekerja. bisa disebut demikian. SDM manusianya, SDM-nya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria Kriteria. bagiannya. Itu masuk ke golongan penyakit. Ya, boleh Golongan dibilang. penyakit. Terus untuk yang ada lagi nggak untuk yang biasanya paling minim maksudnya dalam pabrik ini? Apa kayak Pengolahan limbah kan ya? Enggak. Kita kan nggak ada limbah. Kita nggak ada limbah. Ya mungkin untuk masalah pewarnaan. Kadang-kadang kita permintaan pasar itu misalnya bikin warna merah, merahnya kan misalnya merah itu kan macam-macam tingkatannya. Iya. Nah kadang-kadang itu yang juga menjadi bagian, tapi nggak terlalu karena apa kita sudah punya standar kalau warnanya sekian tuh pemakaian bahan pewarna sekian itu sudah ada. Jadi kadang-kadang salah warna, tapi itu masalah kecil lah, Sangat kecil ya? ya masalah kecil. Jadi dihitung ke lingkaran yang paling Iya, kecil. iya, salah warna, Pewarna. pewarnaannya. Ada lagi nggak kira-kira? Tapi kan enggak ada, kalau masalah lain-lain enggak ada. Ya semua itu sudah boleh dibilang hal-hal yang sudah wajar, tapi tidak aneh. Jadi yang utama tadi yaitu masalah kalau kerusakan mesin, keselamatan bahan itu yang masalah yang serius bagi kami. Sudah itu aja. Terus masuk ke dalam metode yang ketiga, food basketing. Ya, tujuan metode ini tuh untuk memprioritaskan, maksudnya kebutuhan pabrik itu yang paling penting itu apa sih? Ya tentunya bahan baku. Kebutuhan karena kita bergerak di bidang produksi, otomatis yang paling utama ada yang dibutuhkan adalah bahan baku. Nah, kita nggak akan bisa jalan kalau bahan baku itu tidak ada. Mesin ada, listrik ya otomatis sudah ini. Tapi yang jelas ya yang utama kan adalah bahan baku. Bahan baku, listrik gitu. Terus yang kedua kayak habis bahan baku sama listrik yang memang harus ada kan dalam suatu produksi itu apa? Ya bahan penunjang. Jadi kita kan produk plastik maksudnya
yang utama nomor satu adalah memang bahan baku itu sendiri. Yang kedua bahan penunjang. Bahan penunjangnya ini bisa berupa pewarna. Ya kan kita punya bahan misalnya ori, warnanya bening, kemudian kita mau bikin merah-merah, merah kuning, merah hijau, itu kan perlu pewarna. Nah itu pewarnanya itu juga penting. Nah, terus komponen-komponen yang lain misalnya untuk misalnya kan kita produk ini kemudian perlu bisa jadi ada yang kita perlu tambah stiker, kita tempel stiker untuk packing itu, terus kartonnya sendiri. Nah itu juga penunjang itu juga menjadi bagian-bagian yang perlu dibilang penting. Nah, Mungkin untuk tenaga ahli juga masuk ke apa juga, atau kalau tenaga ahli itu kan boleh dibilang ya menjadi bagian dari SDM yang kita punyai. Tentunya kalau kita kerja mesin ya kan, peralatannya semua pakai mesin. Tentunya mesin harus ya dengan sendirinya kita harus punya tenaga ahli itu sendiri. Itu sudah pasangan gitu. Jadi Kak pekerja di situ itu harus belajar juga. Oh iya, harus berusaha menguasai alat itu. Kalau tidak susah sendiri kita. Jadi setidaknya kita harus punya tenaga maintenance yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengatasi problem perusahaan ya, terutama masalah mesin. operatornya juga memang perlu pelatihan khusus untuk bisa menguasai mesin yang dia operator itu. Terus untuk gaji jelas juga kan, kayak gaji karyawan. Ya itu otomatis menjadi hak mereka, hak teman-teman pekerja, hak karyawan, otomatis kita berikan normal dan sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Semaksimal Ya, mungkin. tapi yang jelas kami baik dari perusahaan maupun dari karyawan itu saling menguntungkan, saling ya simbiosis mutualisme lah. Dualisme. Ya. Buat lalu juga waktu kalau di pabrik itu ada nggak sih kayak kalau mesin rusak itu ada backupnya gitu, kayak mesin cadangan gitu. Cadangan. Ya, kalau spare part masing-masing mesin ya kita kan tidak jalan cuma satu mesin. Kita ada beberapa mesin, bahkan lebih dari 10 mesin, dan kita juga banyak item yang kita kerjakan. Tentunya kalau spare part mesin itu pasti harus ada cadangan. Jadi jangan sampai sudah rusak kemudian nunggu berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu, jangan. Jadi segalanya pasti sudah ada cadangan spare part. Oh iya, tadi saya waktu sosial media lupa menanyakan, untuk distribusi barang itu yang membeli itu dari mana? Mungkin administrasi. Ya. Di perusahaan kita itu ada sistemnya yang kita langsung pasarkan sendiri. Tentu saja melalui tenaga sales ya, tenaga pemasaran ya. Itu di samping itu juga kita melayani yang disebut sistem jasa. Jasa itu dari pihak konsumen, dari pihak pemesan barang produksi itu, mereka kita sistemnya ambil jasa dari produk apa yang dijasakan ke perusahaan. Apa yang diinginkan oleh konsumen? Ya. Apa yang dijasakan, misalnya ya kita bikin produk pot, mereka pesan pot,
berdasar dengan kesepakatan harga di depan ya, harga barang barang jadinya, barang ininya apa, bahan bakunya itu sudah ada kesepakatan di depan. Nanti dari segi keuntungan segala macam kan pasti ada perhitungannya, Negosiasi juga. ada perhitungannya. Jadi juga bisa kayak barang dari mereka gitu. Bahan bahan baku, baku dari mereka, kita tinggal ngolah saja. proses, ya. Proses itu kita jasa saja, jadi kita jasa cetak aja. Ya, jasa cetak. Lanjut untuk metode yang keempat, itu matrix scoring. Nah, matrix scoring ini gunanya untuk penyelesaian masalah, mana yang harus didahulukan. Jadi kalau yang didahulukan contohnya kayak seperti saya ngasih contoh ya, seperti kayak mesinnya rusak lagi, mungkin bisa 10 atau gimana, nanti penyelesaian masalahnya itu apa. Yang paling besar itu keterlambatan bahan baku sama kerusakan mesin. Ya, itu yang boleh dibilang hal yang besar. Keterlambatan bahan dan kerusakan mesin itu yang menjadi penghambat produktivitas kami. Lalu untuk keterlambatan bahan baku, penyelesaian masalahnya itu apa? Kalau masalah bahan baku, karena yang kita produksi itu kan bukan cuma satu item. Jadi kalau misalnya kita produksi timba, kemudian bahan baku timba habis, ya untuk sementara timba kita stop, kita ganti produk yang lain. Karena apa? Kita kan ya tadi misalnya timba dan kita ganti produksi pot. Nah, jadi jangan sampai mesin itu berhenti kalau faktornya dari bahan baku ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya ada hambatan satu masalah bahan di A, ya kita harus ambil putar haluan ke Barang yang produk yang lain ya, dengan bahan yang sudah tersedia. Jadi jangan sampai mesin ini berhenti total. itu nilainya 1 sampai 10 itu kan ini masalahnya cukup besar. Untuk skor Ya. dari bisa dinilai 1 sampai 10. Kalau ya tadi boleh dibilang ya memang masalah serius, tapi kan bukan berarti stop, tidak teratasi. Jadi tetap harus ada solusi. Jadi jangan sampai mesin ini mati, mesin ini stop produksi gitu loh. Berarti nggak terlalu parah juga ya? Enggak juga sih sebenarnya. Karena apa? Karena kita bukan produksi satu item saja, kita produksi macam-macam item. Mungkin 5 bintang bisa ya, karena enggak. Iya, bisa jadi seperti itu. 5 bintang bisa. Iya. Karena 50-50. Iya. Ya. Terus yang kedua, ini kerusakan mesin. Ya, kerusakan mesin itu juga menjadi penghambat. Yang kalau kerusakan mesin, ya kebetulan kita punya banyak mesin, jadi boleh dibilang apa ya, kalau memang rusak kita alihkan mesin yang lain. Jadi ada backup mesin, Tapi untuk mesin itu ya otomatis kita segera benahi. Tapi yang jelas kita maksimalkan, jangan sampai pekerja itu nganggur, jangan sampai produksi itu berhenti. Tapi itu termasuk untuk pembiayaan dari kerusakan mesin itu lumayan juga ya? Wah, mesin itu mahal sekali. Biayanya sangat mahal, dan kalau rusaknya itu sampai rusak yang benar-benar fatal itu bisa sampai 1 minggu 2 minggu baru selesai. Jadi cukup mengganggu ya? Iya, sangat mengganggu itu. Mungkin 8. Iya, bisa jadi ya.
tapi untuk di satu mesin itu ya, tapi Iya. tapi tidak mengganggu nggak mengganggu produktivitas yang lain ya. karena untuk solusinya itu cukup. Ya, kita sudah antisipasi dengan kita punya banyak mesin. Terus yang kedua ini dari yang diagram pen itu tadi, lingkaran yang agak sedang itu gagal atau agak cacat produksinya? Yang mana ya? Yang gagal produksi Kalau gagal produksi itu kan agak itu. apa ya? Itu sebenarnya gagal produksi itu kita tidak boleh banyak karena kita paling 3%, ya paling buahnya itu 5% dari ini. Tapi dari gagal persen itu kan gagal produk itu kan langsung kita daur ulang. Jadi kita juga punya alat untuk crusher, alat penggilingan. Jadi kalau misalnya itu gagal, langsung kita masukkan gilingan, kita daur ulang, kita produksi lagi. Dicetakkan lagi bisa. Berarti solusinya itu ya? Iya, Kalau iya. yang mungkin dianggap kurang maksimal lah. Ya. Terus Jadi daur ulang lagi. jadi cacat produksi misalnya tadi salah warna, ada cuil atau ada cacat apa, itu langsung kita giling, nah kita masukkan produksi lagi. Jadi boleh dibilang kita itu tidak ada limbah, Nggak ada limbah. tidak ada limbah. Ulang menjadi barang dulu. Iya. Jadi nggak terlalu parah gitu ya? Enggak, Soalnya solusinya. ya. Mungkin 4 atau berapa kira-kira? 3% lah, oleh ya 3. Tiga. Ya, 3 bintang. ya. 4 itu SDM yang kurang, mungkin kurang pakai spesialisasi gitu. Ya, kita terima teman-teman bekerja itu kan kita utamakan memang dari Lingkungan sekitar. ya, dan Penting. kebetulan yang kerja di tempat kita itu bukan sebenarnya apa, kita punya pekerja itu bukan usia produktif justru. Nah, bukan usia produktif karena kita mengutamakan lingkungan sekitar. Yang penting mereka sungguh-sungguh mau kerja, jujur, itu yang kita mau. Tapi untuk masalah sektor dan segala macam ya Diiringi dengan itu. Jadi belajar cuma kadang-kadang ya masih ya jadi dari pengalaman, faktor pengalaman aja. terus nanti lama-lama Iya. Iya, faktor pengalaman ini kerja itu. terus untuk solusinya gitu ya tadi ya, pengalaman itu tadi. Iya, pengalaman kerja. Solusinya ya pengalaman. Ya tentunya dengan bimbingan tiap hari kita kasih tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang cukup berpengaruh nggak maksudnya SDM itu kayak terhadap produksi? ya tentunya ya sangat berpengaruh. Kalau Pengaruh ya? kalau kita ngajari kemudian nggak bisa kan ya juga sangat berpengaruh gitu loh. Makan waktu. Dari laba juga. Tetapi ya otomatis ya, kecepatan mereka kalau nangani treatment barang nggak cepat, Ya. terlalu lambat ya juga pengaruh kan. Hasilnya kan juga. Tapi sampai saat ini ya namanya orang kerja, teman kerja itu kadang ada capeknya, ada ini. Tapi masih Manusia. dalam batas mas. Berarti termasuk cukup. Untuk bintang kira-kira berapa? Nggak terlalu ini sih, ya boleh dibilang ya paling ya 3 atau 4, 2, 3 lah ya. Iya.
Oh iya, untuk masalah ada nggak kayak tunjangan dari pabrik seperti kayak BPJS atau apa? Oh ya, kita untuk teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita yang sudah lama dan mereka sangat loyal terhadap perusahaan, boleh dibilang di karyawan tetap, itu kita masukkan dalam BPJS ya. BPJS. Nah, ada bagian negara ada BPJS ya. Insentif Ada bulannya, kalau ada insentif ya, insentif gaji untuk insentif untuk gaji beberapa karyawan yang benar-benar sudah produktif, yang produktif ada prestasi. prestasi dan juga waktu sedang lama kerja. Berarti yang bisa dibilang yang senior gitu ya. Ya, boleh dibilang begitu lah. Jadi untuk kayak THR gitu, untuk bonus gitu ini kan. Ya itu sudah otomatis ya, otomatis ya. Setiap tahun ya. Baik Pak, sekian, terima kasih. Ya. Kalau saya ada salah kata mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kali ini saya lagi bersama dengan salah satu pekerja yang ada di pabrik tersebut. Mas, saya ingin tanya-tanya seputar pekerjaan Mas yang di pabrik itu ya. Yang pertama tentang penggambaran atau social mapping. Gunanya itu untuk mengetahui relasi dari Masnya dengan pabrik. Kalau jarak dari rumah Mas ke pabrik itu dekat nggak sih? Ya kalau dari rumah saya ke pabrik ya dekat Mas, nggak jauh-jauh amat. Mungkin jalan kaki atau 5 menit sampai. Mau sampai? Iya. Seumpamanya ya, kalau saya kan ini pabrik, Ya. ini pabriknya, terus ini jalannya yang depan, ini jalan yang menuju ke Surabaya, Ya. ini kan jalan menuju Surabaya, ini yang jalan menuju ke Mojokerto. Kira-kira rumah Mas ini gimana? Kalau saya itu dari ke arah depan. Arah Mojokerto. Di sini apa di sini? Di sini. Tahu ya? Ya. Jauh nggak? Kira-kira? Berapa kilo dulu? Dekat mungkin cuma 2 kiloan. 2 kiloan. Untuk daerah rumah Mas sama kayak tempat-tempat yang berpengaruh kayak misalnya pasar tradisional atau pasar modern kayak Indomaret ataupun Alfamart gitu, di situ ada nggak sih? Kalau Indomaret ada, di sini ada. Cuman kalau pasar tradisional ya jauh sih dari sini. Kalau pasar tradisional jauh ya? Iya jauh. Di Alfamartnya itu pasti dekat jalan ya? Iya jalan. Dekat jalan. Terus lanjut ke metode yang kedua, diagram Venn. Ini guna mengetahui permasalahan-permasalahan gitu lah. Selama ini, selama Mas bekerja, permasalahan apa sih yang paling besar menurut Mas? Permasalahan saya mungkin dari gaji, Mas, kan gajinya di pabrik itu kan nggak seberapa ya. Ya. Ya mungkin cukup buat makan di apa sehari-hari gitu, Mas. Jadi mencukupkan gitu ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Mungkin dari jalan ke para pabrik itu kan jalannya kan banyak berubah. Jadi banyak makan korban gitu, Mas. Oh, jalannya itu Ya, kurang nggak enak gitu. kurang enak gitu ya. Iya. Jalan kurang enak. Terus ada lagi nggak Mas? Mungkin dari pengalaman di pabrik, Mas. Banyak kan apa mesin kan sering rusak, cuma kan yang bisa ngatasin mesinnya kan cuma sedikit. Oh, berarti dari SDM-nya itu sendiri ya? Iya. Karena kurangnya pengalaman. Ya karena pengalaman gitu, Mas. Jadi nggak bisa berhenti. Lanjut ke metode ketiga itu food basketing. Dari gaji yang Mas anggap mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu, kebutuhan yang paling utama yang dibeli Mas itu apa sih? Kayak yang pertama nasi kah atau apa? Yang jelas paling utama ya nasi, Mas, kan untuk warga juga ya.
Nasi. Kalau saya sendiri ya mungkin buat ngopi udah cukup. Nasi. Terus yang kedua, setelah nasi kayak memang bahan pokok yang diwajibkan, Ya mungkin ya buat bensin kendaraan. bensin kendaraan ya. Lalu Apa lagi Mas? Mungkin ya biaya buat bayar listrik gitu Mas. biaya buat listrik Iya, gitu. buat keseharian juga. Buat bayar kredit juga gitu ya. Ya bisa juga. Lanjut ke metode yang keempat. Metode keempat itu matrix scoring. Mas, misalkan kalau Mas butuh uang, pertolongan pertama itu Mas itu minta tolong ke siapa sih? Kalau saya butuh uang ya pertama mungkin ya ke saudara dulu. Ke saudara. Iya, ke saudara. Kalau nggak punya mungkin bisa ke teman atau ke tetangga gitu Mas. Dari berarti nomor 1 itu saudara ya? Iya. Kalau dari bintang 1 sampai bintang 10 gitu berapa gitu kira-kira? Ke saudara. Nah, Ya mungkin ya 10 lah ya, buat utama ya, yang paling utama. Iya. Tapi saudara Ya mungkin ke teman. teman, Ke yang kenal dulu lah Bro. teman kerja gitu ya. Ya teman kerja, teman kampung, teman main. Itu skornya berapa kira-kira Pak? Satu dari situ. Mungkin 8. 8. Kalau saudara sama teman ini tentunya nggak bisa ya. Terus maksudnya ke siapa? Kira-kira. Ya mungkin ya paling terakhir ya minta ke teman. Ke bank. Iya. Itu Paling mepet Mas. dianggap paling mepet ya. Iya. Soalnya resikonya cukup tinggi ya. Iya. Karena ada jaminan-jaminan gitu. Oke lah Mas, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Metode social mapping. Metode social mapping merupakan gambaran untuk melihat letak pabrik industri dengan menggunakan peta monografi wilayah, serta melihat pula relasi sosial antara karyawan, pemilik pabrik, dan anggota lainnya. Dalam peta tersebut, kita dapat mengetahui lokasi pabrik, tempat tinggal pekerja, dan beberapa tempat penunjang seperti pom bensin, pasar modern, dan tempat ibadah. Di sisi lain, kita dapat mengetahui tempat-tempat pensuplai bahan baku pabrik. Metode diagram Venn. Metode diagram Venn merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kendala atau permasalahan yang paling besar hingga yang terkecil, digambarkan dalam bentuk lingkaran besar, sedang, dan kecil. Dalam pengelompokan masalah yang ada di pabrik, masalah seperti kerusakan mesin dan keterlambatan bahan baku merupakan masalah terbesar. Lalu, ada cacat produksi dan SDM yang kurang berpengalaman yang masuk penggolongan kedua. Dan yang terakhir adalah masalah pewarnaan yang kurang diharapkan, yang dianggap tidak serius. Sedangkan masalah dari pekerja tersebut adalah gaji yang dianggap pas-pasan, jalan menuju pabrik yang rusak, dan kurangnya pengetahuan tentang mesin. Metode food basket. Metode food basket digunakan untuk melihat pola konsumsi masyarakat atau pemenuhan kebutuhan dasar pabrik yang difokuskan dengan cara mengelompokkan jaring-jaring makanan. Di sini, pabrik memprioritaskan kebutuhan seperti bahan baku, listrik, pewarna, gaji karyawan, dan spare part mesin. Sedangkan karyawan memprioritaskan seperti sembako, bensin motor, dan membayar tagihan listrik. Matrix scoring. Matrix scoring merupakan metode yang digunakan untuk melihat skala prioritas masalah serta pemecahan masalah dengan memberikan skor terbesar hingga yang terkecil sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dari masalah yang dirasakan oleh pabrik mempunyai beberapa solusi seperti ganti produksi barang dengan nilai efektivitas 5, backup dan servis mesin yang rusak dengan nilai efektivitas 8,
mendaur ulang cacat produksi dengan menjadikannya yang baru dengan nilai efektivitas 7 dan pembelajaran pekerja yang kurang mumpuni dengan nilai efektivitas 4. Sedangkan jika memiliki permasalahan ekonomi, karyawan akan meminta sumber bantuan kepada saudara dengan tingkat frekuensi 10, teman dengan tingkat frekuensi 8, bank dengan tingkat frekuensi 6. Ya, sekian video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam melancarkan video ini. Sekian, terima kasih.